Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Gojek ini menyatakan Kemendikbud ingin proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau langsung, namun hal itu tidak bisa dilakukan di masa pandemi ini. Sehingga PJJ menjadi alternatif yang bisa dipilih sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Di tengah berlangsungnya pandemi, situasi belajar mengajar berubah drastis. Dari yang awalnya tatap muka, sekarang harus menggunakan media. Dulu belajar di sekolah, sekarang belajar harus dari rumah. Tantangan dan hambatan tentunya pasti dirasakan oleh semua orang. Siswa, guru, dan pastinya juga orang tua. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang strategi dan inovasi apa yang saya lakukan selama mengajar di era pandemi. Saya Lailia dan saya ingin menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Viper Sosro. Awal pembelajaran jarak jauh waktu itu dimulai dari bulan Maret. Saat itu, saya sebagai guru merasa bingung. Mau menggunakan media apa untuk pembelajaran? Mau diperlakukan seperti apa siswa saya dalam pembelajaran jarak jauh? Dan apakah mereka bisa belajar jarak jauh? Dan pada saat itu, saya hanya menggunakan WA Group untuk memberikan pembelajaran jarak jauh, memberikan materi dan juga tugas-tugas kepada siswa saya. Tapi saat itu saya pun masih berpikir metode apa yang akan saya gunakan supaya siswa saya aktif dalam pembelajaran. Dan saat itu sangatlah belum maksimal karena saya hanya bisa mengirim file, PPT, dan juga absensi lewat Google Form. Dan saat itu banyak sekali masalah yang muncul. Yang pertama, dalam belajar bahasa Inggris saja di sekolah, masih banyak siswa yang sulit untuk memahami. Dan bagaimana jika belajar dari jarak jauh? Banyak siswa yang masih bertanya karena tidak paham dan bahkan juga mereka tidak mengerjakan. Terus saya ingin memberikan materi saya lewat Zoom, tapi banyak siswa yang tidak setuju. Karena siswa saya itu kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Mereka tidak mempunyai laptop. Jangankan laptop, HP pun mungkin tidak akan support. Belum juga untuk gangguan sinyal juga susah. Jadi saya merasa pembelajaran ini tidak akan efektif. Akhirnya saya berpikir, bagaimana sih caranya supaya murid saya bisa belajar kapanpun dan dimanapun, tidak hanya di saat jam pelajaran saya saja. Memang sih mereka punya buku, tapi tetap mereka butuh guru. Dan akhirnya saya terpikir untuk membuat video pembelajaran. Akhirnya saya mencoba untuk membuat video pembelajaran yang akan saya upload di YouTube. Kenapa saya baru terpikir? Sebelumnya, saya memang sering share link punya orang lain. Misalnya, saya sudah menjelaskan kepada murid saya hari ini. Lalu saya bilang, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa mencari di Google atau di YouTube. Tapi saya sadar itu salah. Kenapa? Itu kan bukan saya yang mengajar. Seharusnya saya yang memberikan materi kepada mereka. Saya adalah gurunya, saya yang harus bertanggung jawab atas pembelajarannya. Memang mereka bisa belajar dari siapapun. Tapi saya harus memaksimalkan diri saya sebagai guru. Memberikan pembelajaran yang terbaik yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dan akhirnya saya belajar untuk membuat video pembelajaran yang akan diupload di YouTube. Awalnya saya nggak pede,
Mungkin awalnya saya sudah biasa membuat video, tapi tidak untuk membuat video pembelajaran. Dan untuk membuat video, waktu itu saya hanya menggunakan HP. Mengeditnya pun juga di HP. Saya belajar dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube. And what happened next? Yang awalnya jika saya sarankan mereka untuk Zoom, mereka HP-nya tidak support. Tapi setelah saya membuat video pembelajaran di YouTube, mereka mau menonton video saya. Bahkan mereka juga mengomentari video saya. Jika mereka masih belum paham, mereka bisa mengulang lagi video saya sampai mereka paham. Dan awalnya mereka yang sama sekali tidak mau mengerjakan, yang awalnya hanya saya berikan tugas di WA group, akhirnya setelah saya membuat video pembelajaran di YouTube, akhirnya mereka mau mengerjakan tugas saya. Meskipun awalnya mereka hanya kepo, bagaimana sih video pembelajaran saya? Tapi ya, akhirnya mereka pun belajar. Dan akhirnya mereka nggak kesulitan lagi untuk memahami materi saya. Dan saya lebih semangat setiap materi pembelajaran saya membuat video untuk diupload ke YouTube. Untuk guru-guru yang lain di luar sana, meskipun kalian nggak punya basic editing video, tapi saya yakin kalian bisa. Banyak sekali tutorial-tutorial bagaimana caranya mengedit video pembelajaran. Asalkan kalian mau belajar. Ayo belajar, kita pasti bisa. Di satu sisi, pandemi ini menjadi momok bagi kita dan banyak orang. Namun, di sisi lain, pandemi ini menjadi pendorong untuk melakukan inovasi. I am so happy being a teacher. Semoga kita bisa menjadi guru inspiratif. Terus bergerak dan selalu menjaga kesehatan.